ingat kenapa kita memerlukan baptisan Roh Kudus? Anyone, please. Yuk. Yes, silakan. Oke, untuk mendapatkan kuasa. And why do we need power? Karena lebih tepat ya, menjadi saksi. Oke. Now, secara cepat, peranan Roh Kudus. Anyone? Yes, menghibur, menolong. More. Baru 2 minggu loh. Apa? Peranan Roh Kudus. Ya, lo apa? I'm waiting. Ya, penolong, penghibur, pengajar. Oke. Yes. Balik lagi. Empower. Masih ada kursi. Kayak nggak punya tiket duduk samping. Sini. Maunya berdua. Maunya jejer. Oh gitu ya. Nah, biasa naik mikrowat tuh. Kesian banget kayak nggak punya tiket di sana. Ke festival. Ayo, apa lagi? Nolong, penghibur. Udah tadi. Yang itu udah. Apa lagi? Penuntun, pengingat. Ayo. Power. Ya udah tadi. Nolong, penghibur. Melayani. Okay, you have to memorize John 14:26, John 15:26, and John 16:13 onwards. Ya, oke, kita nggak akan review ke situ. Saya akan anggap saudara ingat, menganggap. Saya akan anggap saudara ingat karena harusnya masih ingat karena baru 2 minggu. Oke, ya, lanjut. Baptisan Roh Kudus, ya. Ya, tadi sudah dikatakan mengapa kita perlu baptisan Roh Kudus? It's for power, the baptism of Holy Spirit. Now, baptisan Roh Kudus ini, ya, seperti pasti saudara pernah belajar baptisan air. Yang pertama, yang di Psalm Salvation ada water baptism. Nah, arti baptisan sendiri, kalau saudara masih ingat, baptisan itu berarti dibenamkan, immersion, dibenamkan di dalam air. Kita bicara baptisan air, ya. Jadi mengapa kok baptisan air harus selam? Dari bahasa aslinya baptiso atau baptismo itu dibenamkan seluruhnya, immersed. Nah, kalau baptisan air itu immersion, dibenamkan di dalam air, berarti kalau baptisan Roh Kudus serupa saudara berarti apa? Immersion in the Holy Spirit. Jadi saudara dibenamkan, benar-benar masuk sepenuhnya, dilingkupi Holy Spirit. Ya, makanya waktu itu kita bicara ada istilah the Holy Spirit upon you, melingkupi. Kita pakai ilustrasi, kita minum air dan kita masuk lompat ke dalam kolam. Ya, yang satu air di dalam kita, yang satu kita di dalam air. Ya, dua hal yang berbeda. Ya, kalau cuman air di dalam kita, oke, kita belum di-empower. Tapi begitu kita di dalam air, kita dari atas sampai bawah, kita dilingkupi sepenuhnya basah. Now, baptism of Holy Spirit, baptisan Roh Kudus berbeda dengan lahir baru, berbeda dengan pengalaman lahir baru. Anyone bisa menjelaskan satu orang? Bedanya apa? Kelahiran baru dengan baptisan Roh Kudus. Ada yang mau coba? Ada ya? Orang lahir baru belum tentu terima Roh Kudus seperti orang yang pasti lahir baru. Oke, that's one. Ada lagi? Baptisan Roh Kudus berbeda dengan pengalaman lahir baru. Karena begini saudara, kenapa ini penting? Kita harus tahu. Ya, waktu itu kita minggu lalu, 2 minggu lalu mungkin. Tidak di semua tempat, tidak di semua lingkungan orang percaya, kita bicara orang Kristen bahkan gereja, itu mengenal yang namanya baptisan Roh Kudus. Bisa jadi mereka tahu because it is in the Bible. But practically belum tentu diterapkan. Bahkan belum tentu diajarkan. Gitu loh. Sehingga tidak banyak orang yang tahu apa itu baptisan Roh Kudus. Sehingga tidak banyak orang yang tahu juga mengapa baptisan Roh Kudus itu penting. Ya karena apa? Karena nggak ada knowledge-nya. Tidak diberitahu. Ya.
Ya jadi begini saudara. Jadi saudara jangan heran kalau saudara keluar mungkin masuk ke sebuah atau berada di sebuah lingkungan, kita bicara orang Kristen. Ya, tapi mereka tidak tahu tentang baptisan Roh Kudus. Ya, itu akan banyak saudara bisa jumpai. One day saudara pasti akan jumpai gitu loh. Makanya dari minggu lalu saya tekankan bahwa kalau ada yang tanya, apa sih baptisan Roh Kudus? Harusnya sudah bisa menjelaskan ya. Baptisan Roh Kudus itu apa? Saudara bisa menjelaskan. Nanti kita akan lihat bedanya dengan pengalaman lahir baru. Nah, baptisan Roh Kudus itu walaupun dicatat di Alkitab itu kejadian 2000 tahun yang lalu at least, itu masih ada sampai sekarang. Masih ada sampai sekarang. Mungkin tidak semua orang tahu bahwa itu masih berlangsung, masih ada, ya. Bukan sebuah pengalaman yang sudah obsolete, tidak berlaku, tidak ada lagi, tapi masih ada sampai sekarang. Nah, biasanya orang yang berpikir bahwa oh itu sudah nggak ada sekarang, itu hanya zaman para rasul. Itu karena lack of knowledge, tidak tahu tidak tahu informasinya, ya simply nggak ada yang memberitahu, atau mungkin tidak ada yang mengajarkan, atau tidak ada yang memberitahu bahwa itu penting, gitu loh. Nah, saudara bayangkan begini, kalau ada seorang belum kenal Tuhan datang ke tempat ini, ke gereja, ya biasanya pasti disambut ya, dimanapun juga, oke disambut, silahkan datang lagi, oke bila perlu sampai dia mengenal Kristus lahir baru. And then what next? Gitu, udah dibaptis air, lahir baru, lalu apa? Ya, karena itu belum selesai prosesnya, saudara. Nah, saudara ingat ya, kalau saudara ingat bahwa purpose of your life, untuk apa saudara ditempatkan di dunia ini, ya, atau begini, rencana apa redemption plan itu saudara melihatnya bagaimana sih sebetulnya? Yesus lahir, habis itu ngajar, oke, sampai saatnya dia mati disalib, gitu. Habis itu bangkit. Banyakan cuma sampai situ, tapi itu belum selesai, saudara. Salib itu, pengalaman salib, Calvary, the cross is very very important, but it is not the last. Belum selesai. Kalau saudara ikuti waktu itu yang saya share tentang the master plan of the kingdom, karena belum selesai, sampai disalib itu belum selesai. Habis Yesus disalib aja, toh dia harus bangkit lagi toh. Ya kan? 3 hari kemudian dia bangkit lagi. Habis bangkit lagi pun dia harus berjalan dulu di atas bumi berapa hari? 40 days. Habis itu dia harus naik kembali kepada Bapa. Habis itu baru Roh Kudus dicurahkan. Setelah berapa hari? Setelah dia naik berapa hari? 10 hari setelah dia naik. Nah, jadi itu goalnya. Master plan salvation itu goalnya sampai Roh Kudus balik lagi. Kenapa? Karena itu yang hilang pada saat manusia pertama jatuh, Adam jatuh, itu yang hilang. Jadi Yesus balik itu untuk mengembalikan belakang, bro. Untuk mengembalikan apa yang hilang, gitu loh. Nah, saudara bisa bayangkan kalau kita nggak tahu bahwa itu sebetulnya yang mau di-restore, kalau itu yang sebetulnya mau dikembalikan, maka kita banyak miss, saudara. Kita pikir oke, salib, selesai, kita diampuni and that's it, selesai. Tidak, belum tentu. Saat Yesus berjalan di atas bumi, dia dipenuhi Roh Kudus. So, Roh Kudus hanya bisa diam di dalam satu tubuh, one single body, one single person. Nah, targetnya, tujuannya adalah supaya Roh Kudus itu berdiam di seluruh orang percaya. Makanya dia dicurahkan ke seluruh orang. Tanda kutip saya pakai istilah Yesus tidak puas, Bapa tidak puas bahwa Roh Kudus hanya di dalam satu tubuh Yesus dan melayani 3,5 tahun. Banyak kejadian luar biasa, banyak orang disembuhkan. Ya, tapi saudara nyadar nggak? Yesus melayani 3,5 tahun, banyak orang disembuhkan, mengalami mujizat, melihat mujizat, tapi tidak satu pun diselamatkan, toh? Gak ada. Kenapa? Karena belum selesai. Keselamatan hanya bisa pada saat Yesus sudah mati, Roh Kudus dicurahkan. Orang terima Roh Kudus, lahir baru bisa. Nah itu, jadi you have to see the big picture. Sampai Roh Kudus harus turun, harus tinggal di dalam manusia. Baru itu bisa dibilang selesai. Nah habis itu apa? Habis itu nunggu nanti sampai Yesus datang, rapture. Kita dijemput. Ya, oke. Nangkep ya gambarnya. Jadi sebetulnya gini loh. Saya harap bahwa saudara paling tidak bisa menjelaskan ke orang lain gitu loh.
And please try. Karena kalau enggak biasanya lupa. Biasanya lupa. Apa yang kita dapat akan sangat mudah lupa. Dalam seminggu, minggu depan mungkin dikasih materi baru, materi sekarang, materi minggu lalu biasanya kelewat, lupa. Jadi please repeat. Preach to yourself. Gitu, seperti that is the best. Now, kita udah bicara bahwa Holy Spirit is a person. Person berarti apa? Punya personality, punya sikap, punya sifat. Ya. Bisa diajak ngomong, bisa. Because he is a person, bukan he is a person. Nah, bahkan titik ini tidak semua orang tahu. Tidak semua orang tahu. Kita bicara orang Kristen, tidak semua orang tahu. Nah, berapa banyak saudara yang ngajak ngomong Holy Spirit? Now I believe that everyone, setiap kita pernah berbicara dengan Tuhan Yesus. Di dalam doa atau apapun juga. Tapi berapa banyak di antara kita yang berbicara dengan Holy Spirit? He is a person. Bisa diajak ngomong, bisa ngomong, bisa mendengar, bisa. Kita bilang jangan mendukakan, berarti dia bisa berduka. Yes, bisa. Person itu punya personality, punya perasaan, dan dia ditaruh di dalam kita. Gitu loh. Nah, gimana bisa ada dua personality tanda kutip ditaruh satu di dalam kita, satunya kita sendiri, lalu dimasukin personality lagi, dimasukkan person lagi. Apakah itu nanti nggak tarik-tarikan? Karena di dalam kita kayak dimasukin person, Holy Spirit. Makanya kita bilang, siapa yang menerima Roh Tuhan itu menjadi satu. 1 Corinthians 6:17, please, anyone. 1 Korintus 6:17. Ya. 1 Korintus 6:17. Ya. Tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dalam Dia. Ya, stop dulu. Siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi apa? Satu roh. Tidak dua roh. Now what's that? Boleh lanjut, Alex? Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Okay. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Yes, itu konteksnya Rasul Paulus sedang berbicara menasihati tentang percabulan. Tapi awal ayat itu bicara bahwa siapa yang mengikatkan diri dengan apa tadi kalau bahasa Indonesia? Dirinya pada Tuhan. Pada Tuhan. Menjadi satu roh. Menjadi satu. You become one. Jadi kita melahir baru menerima Roh Kudus itu bukan kita plus Holy Spirit ditambahin. Jadi ada kita, ada Roh Kudus. Kalau kita punya pemahaman seperti itu, kita akan tarik-tarikan. Kenapa? Karena kita masih punya daging, saudara. Natural flesh kita masih punya. Gitu loh. Tapi kalau kita bisa paham itu, kita menjadi satu. Jadi bukan ditambahin Roh Kudus add on, tapi kita menyatu. Ini akan sangat penting sekali nanti pada saat saudara berjalan dan saudara ministering berhadapan dengan misalkan orang sakit, melayani kesembuhan, atau saudara melayani deliverance, orang kerasukan. Sangat penting saudara ingat, bukan cuma tahu tapi ingat posisi saudara dan Holy Spirit itu satu. Karena kalau tidak, nanti kita akan ragu terus. Can I do this? Can I do this? Bisa nggak ya? Apakah benar ini kehendak Tuhan? Jangan-jangan Roh Kudus tidak berkehendak demikian. Nah, itu akan terus ada di kepala kita. Kalau kita tidak paham Roh Kudus dan kita menjadi satu. Jadi pada saat kau mengulurkan tangan bagi orang sakit, it's Holy Spirit, not you. Sepertinya mudah, tapi ini harus dipahami sampai masuk benar-benar. You need to meditate on this fact. Ya, Holy Spirit and you are one. Nggak bisa dipisah, nggak bisa. Udah terlanjur jadi satu. Lalu apa? Roh Kudus. Holy Spirit makes you to tap into the supernatural. Saudara bisa gini. Saudara tahu yang dimaksud supernatural. Supernatural itu adalah sesuatu yang tentunya bukan natural. Supernatural. Yang natural itu adalah apa? Yang kita lihat, yang kita bisa rasakan, yang kita bisa pahami, dan kita bisa jelaskan dengan akal pikiran kita itu natural. Nah, defaultnya manusia itu
kita selalu ingin yang natural. Karena begitu kita mengalami, melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang kita nggak ngerti penjelasannya, maka jiwa kita, otak kita akan menuntut. Saya nggak ngerti, saya mau tahu kenapa begini-begini. Kita dididik seperti itu dari kecil udah. Jadi defaultnya manusia itu gitu, jiwa kita seperti itu. Oke? Nah, berapa banyak saudara sadar bahwa Yesus itu pelayanannya supernatural? 3,5 tahun semua supernatural. Semuanya saudara. Itu yang menyebabkan dia dalam 3,5 tahun dia menjadi orang yang paling ngetop di Israel. Kenapa? Karena dia melakukan yang orang lain nggak bisa lakukan. Dia melakukan pelayanan yang para pemuka agama, ahli Taurat, orang Farisi tidak bisa melakukan. Gitu. Apa itu supernatural? Yes, itu supernatural. Nah, pada saat saudara berhadapan dengan yang supernatural, option cuma 2. Saudara percaya atau saudara menolak? Cuma itu. Mungkin bisa di tengah-tengah, ragu, iya nggak ya, bener apa enggak ya? Gitu loh. Nah, anehnya, kalau kita melihat yang supernatural, yang bukan dari Bible, kita lebih gampang percaya. Saya kasih contoh, saudara. Saya kasih contoh, supernatural yang bukan di Alkitab. Ini kan orang Indonesia semua tuh. Ya kan? Tahu, mungkin saudara yang lama di Indonesia dulu, saudara tahu di Indonesia itu banyak kesenian daerah yang melibatkan supernatural. Ngerti maksud saya? Kuda lumping tahu? Ya. Orang makan beling. Yes. Ada yang pernah lihat? Ya. Itu dianggap sebagai hiburan. Debus tahu? Kesenian debus. Orang yang ditusuk terus dicabut, itu nggak ada darah, nggak ada luka. Tahu itu? Itu supernatural tuh. Kalau kita lihat itu di depan mata kita, kita anggap oke, that's supernatural, tapi tidak mengusik hati kita tuh. Kok dia bisa? We just believe it just like that. Oke? Nah, tapi tiba-tiba saudara lihat di depan saudara orang yang tangannya pendek didoakan, tangannya makin panjang. Bisa nggak tidur semalaman karena bertanya-tanya, how come? Coba bayangin. Nah, Yesus pelayanannya kayak gitu. Everything is supernatural. Orang sakit, buta melihat, lumpuh berjalan, bahkan yang mati bangun. Yang mati bangun. Itu supernatural. Nah, untuk saudara bisa masuk ke situ, cuma satu, you need Holy Spirit. Because Holy Spirit is supernatural. Jadi Holy Spirit diberikan kepada kita itu seperti dikasih mesin, engine. Dikasih mesin baru di dalam diri kita. Ya. Tapi kalau mesin itu tidak pernah kau nyalakan. Kayak saudara punya mobil, taruh aja di garasi. Dilapin terus, dibersihin, tapi nggak pernah dinyalain mesinnya. Mobil itu didesain untuk running. Engine itu harus running. Gitu. Maka tidak menjadi semestinya fungsinya jika dia hanya dipajang. Jadi tiba-tiba suatu hari setelah berapa lama nggak pernah dinyalakan, jangan heran kalau tiba-tiba mau di start nggak bisa atau ada malfunction. Karena di luar desainnya. Nah, saudara, kita orang percaya, kita menerima Yesus, percaya Yesus, dikasih Holy Spirit. It's your engine. Gitu loh. Seperti mesinnya untuk masuk ke supernatural, salah satunya. Untuk percaya hal-hal yang Yesus lakukan. Gitu loh. Saya kasih tips ya saudara. Kalau saudara baca Alkitab, Matthew, Mark, Luke, and John, Gospel aja 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pada saat saudara baca tentang peristiwa Yesus menyembuhkan orang sakit, please stop right there and meditate and put yourself in the story. Bayangkan saudara ada di situ. Bayangkan pada saat Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, 38 tahun yang lumpuh, ingat ya, kolam Bethesda. Angkat tilammu, bangkit dan berjalanlah. Bayangkan kalau saudara salah satu dari 12 rasul melihat itu di depan mata saudara. Begitu. Think about it. Itu terjadi di depan mata. Nah, murid-murid Yesus setiap hari ngelihatnya kayak gitu. Saudara tahu kan Yesus menyembuhkan orang sakit itu banyak sekali. Ngusir setan banyak banget. Itu mostly kan nggak ngumpet-ngumpet tuh Yesus. Di depan murid yang paling tidak yang 12 itu dia tahu semua. Dan bayangin rasanya kayak apa. Mereka melihat sesuatu di depan mata mereka dilakukan Yesus. Sesuatu yang orang lain nggak pernah lakukan. Gitu loh. Dan itu nggak sekali, 2 kali. Let's say almost every day.
KKR yang datang 5.000 plus. Asyirnya cuma 12 orang. Harus ngasih makan. Gimana caranya? Bayangkan kalau saudara salah satu dari asyir, buat bagiin makannya aja butuh berapa lama? Let's say 5.000 laki-laki, kalau mereka ngasih bawa istri bawa anak, 15.000, 12 orang asyir. Pernah kepikir gak? Gimana? 5 roti 2 ikan bisa memberi makan segitu banyak orang sampai kenyang. Pasti bertanya-tanya, this guy ini pasti bukan orang biasa. Ini orang mungkin, wow, dari mana, negeri mana, mungkin dari planet mana dia bisa be still. Laut lagi, angin ribut, tiba-tiba berhenti. Dan itu engine-nya Holy Spirit. Engine-nya Holy Spirit. Yesus ngomong, aku tidak bisa melakukan apapun jika bukan Bapa yang menyuruh. Jadi yang Yesus lakukan, it's apa yang Bapa lakukan. Gitu loh. The power is Holy Spirit. So the Father is like the idea, the head of everything. Yesus itu administrator yang melakukan, tapi engine-nya, the power-nya itu Holy Spirit di dalam Yesus. Jadi dia nggak pernah mikir, bisa nggak ya? Pada saat saya harus menumpangkan tangan atas orang sakit, ada kuasa nggak ya? Mesinnya hidup nggak ya di dalam saya? Yesus nggak pernah mikir, nggak pernah. Karena dia tahu, He and the Holy Spirit, they are one. Satu. Gitu. Dia tunjukin kepada semua orang. Gitu. Nah, kita baca cerita itu, kita dengar cerita itu, mungkin dari Sunday School semua sudah pernah tahu apa yang ada di pikiran saudara. Gini aja deh, kalau saudara jadi salah satu murid, kira-kira saudara mikir apa? Oke, satu orang boleh share. Kira-kira mikir apa? Melihat seperti itu tiap hari, nggak usah 3 tahun, seminggu aja. Mikir apa? Yes, apa tadi? Saya mau juga yang kayak gitu. Itu normal, saudara. Ya, oke, kita nggak tahu lah motivasinya para murid. Saya mau juga, mungkin bisa lebih terkenal. Bayangin Yesus yang ngikutin aja. Saudara tahu kan? Yesus memberi makan 5.000 orang. Terus di kesempatannya dia nggak memberi makan sekian ribu orang lagi, yang dengan 7. Tadi bukan 5 roti tapi dengan 7 itu. Ya, 4.000 orang. Alkitab bilang 4.000 orang mengikuti dia for 3 days. Nah, saudara bayangkan, saudara jalan diikutin 3.000 orang selama 4.000 orang selama 3 hari. Terus ada murid-muridnya. Saudara salah satu. Saudara lihat Yesus melakukan itu semua, pasti wah ini luar biasa, saya juga pengen bisa seperti itu. Motivasi bener apa enggak kita nggak tahu lah, macam-macam ya. Kita lihat buktinya mereka sendiri suka rebutan ingin jadi yang terbesar. Saat Yesus masuk ke Yerusalem diarak, wah mereka mikir jadi raja, murid-muridnya di samping, istilahnya mungkin Petrus sama Yohanes, minimal kita menteri, lu menteri apa? Mungkin begitu gitu. Mereka nggak nyadar 3 hari kemudian itu disalib, mati. Gitu loh. Ikut Yesus, engkau mau jadi seperti apa? Mau seperti yang kau ikuti enggak? If you want to be like the one you are following, you need the same engine. Kau perlu mesin yang sama. Holy Spirit-nya itu loh. Dan dikasih tadi, 1 Corinthians 6:17 tadi dikasih toh, ya kan dibilang kan? Ya kan tadi kan, sama toh. Ya kan? Menjadi satu. Roma 8:11 please. Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Ya. Ya, Pak. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu. Oke. Itu. Yes. Oke. Ini harus diulang 3 kali ayat ini. Because I believe every one of you has heard this. Saudara pernah mendengar. Tapi mostly miss. Pelan-pelan. Boleh sekali lagi, Vincent. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya, stop. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati. Roh apa itu? Berarti Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari orang mati. Ya. The Spirit, Holy Spirit, ya, itu adalah power yang membangkitkan Yesus dari mati. Oke, jika kan ya. Next.
diam di dalam kamu, jika dia di dalam kamu, berarti jika Roh Kudus diam di dalam kamu, maka apa yang akan terjadi? Saya ulang. Jika Roh Kudus, dikatakan Roh Kudus itu yang membangkitkan Yesus dari orang mati, membangkitkan Yesus dari mati. Jika Roh itu diam di dalam engkau, maka apa yang terjadi? Next. maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya, Yes. yang diam di dalam kamu. Ya. Mungkin saudara kalau saya kasih waktu 5 menit merenungkan aja masih mikir maksudnya apa. It's not easy though. Gitu. But the point, get this. The Spirit yang ada di dalam saudara itu sama. Yes. Sama yang ada di dalam Yesus. Makanya dia bilang, jika roh yang ada yang membangkitkan Yesus dari orang mati itu diam di dalam kamu. Nah, faktanya adalah sekarang ada roh yang diam di dalam kamu dan itu adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari yang mati. Gitu loh. Jadi kalau engine-nya sama, harusnya power-nya sama. Simple fact. Betul kan? Fakta simple. Kalau engine-nya sama, power-nya sama. Kalau saudara beli mobil merek A, modelnya B, tiba-tiba teman saudara beli mobil A juga modelnya B, persis sama, modelnya sama, tahunnya sama, sama dong powernya saudara harapkan. Betul toh? Kemampuan kendaraan itu sama. Mesinnya dikasih di dalam diri saudara sama dengan yang di dalam Yesus. Harusnya powernya sama toh? Betul. Makanya Yohanes 14 ayat 12 Yesus bilang, "The things that I do, you will do." Kau akan melakukan hal-hal yang juga aku lakukan, even greater than that. Bahkan lebih besar. Dan itu sudah dialami para rasul. Saudara tahu, setelah Roh Kudus turun, kalau saudara baca setelah kisah rasul, ya, kalau saudara baca di Kisah 2 ayat 4 onwards, ya, itu amazing. Itu yang terjadi pada saat bayangannya Petrus bisa nyembuhin orang sakit. Bukankah itu greater than what Jesus did? Gitu. Sapu tangan yang bekas dipakai Paulus. Saudara mau pakai sapu tangan bekas orang? Sapu tangan. Kita bicara zaman dulu loh. Tidak sehigienik zaman sekarang. Paulus kok jalan terus kemana-mana. Sapu tangannya bisa nyembuhin orang sakit. Ada orang sakit nih. Aduh, saya nggak sempat ke sana. Nih, bawa sapu tangan saya. Kasih dia. Sembuh. Gimana bisa kayak gitu? Terjadi di Alkitab. Nah, kalau kita baca kayak gitu, apa yang ada di pikiranmu, saudara? Wow, this is great. I want this to happen again. Atau, wow, this is just great. Great story. And that's it. Beda-beda toh tiap orang. Ada yang mungkin kita secara jujur bilang, Tuhan, saya mau yang itu. Saya mau seperti itu, Tuhan. Tapi ada yang bilang, aduh, I know Lord, it's great, but maybe it's not my part. Mungkin bukan bagianku, Tuhan. Gitu. Saya bercerita tidak semua orang mau diberi kuasa. Kenapa? Karena begitu saudara terima kuasa, berarti harus ada sesuatu yang saudara lakukan. Ada tanggung jawabnya. Itu dia. Makanya nggak semua orang mau. Itu dia. Tahu nggak saudara? Bahkan survei itu membuktikan di gereja-gereja di sebuah kota di mana mega church berada, bahkan di sebuah kota yang gereja top yang luar biasa paling banyak berada, bisa tingkat kejahatan di tempat itu sangat tinggi atau makin tinggi atau tertinggi. Kenapa? Seluruh gereja bisa masuk surga, the rest of the city nyemplung masuk neraka. Bisa. Kemana orang-orang yang ada engine-nya, ada Holy Spirit-nya? Kumpul di satu tempat. Gitu loh. Makanya pesannya Yesus sebelum dia naik ke surga kan bilang, kamu pergi. So the church harusnya adalah tempat saudara datang, kalau toh yang belum lahir baru datang, dimenangkan lahir baru, and then di-equip. Habis itu, you go out. Kita bilang apa? Orang tidak menyalakan pelita lalu ditaruh di bawah basket, under the basket. Tapi ditaruh di tempat, di kaki dia, tempat ini. Kenapa? Supaya semua orang bisa melihat. Pelita bicara apa? Terang. Kota di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Ya, kita bilang gitu. Engkaulah pelita itu. Kau tidak ditaruh di bawah under
basket. Engkau ditaruh di tempat terang, di tempat tinggi, supaya semua orang bisa melihat engkau dan memuliakan Bapa. Begitu kan? Kita bilang begitu tuh. Bagaimana orang melihat kita dan memuliakan Bapa kita? Pada saat you perform something that they cannot comprehend, seperti Yesus persis. Begitu caranya. Yes, begitu caranya. Now, praying in the Spirit, berdoa dalam bahasa roh, itu seperti to stir up the power in you. Holy Spirit is the power, that He is the engine. Kita dibaptis Roh Kudus berbahasa roh. Question, berapa sering saudara berbahasa roh di luar gereja? Berdoa dalam roh di luar gereja, di luar ibadah, berapa sering? Masing-masing tolong pikirkan, berapa sering? Setiap hari kah? Oke, good. Misalkan setiap hari. Dalam sehari berapa lama? Kenapa harus berdoa dalam bahasa roh? Stir up your spirit. Stir up. Membangkitkan rohmu. Sehingga pada saat kita keluar dan kita butuh untuk melakukan pelayanan seperti pelayanan Yesus, kita udah siap. Udah stirred up. Jadi bukan pada saat kita mau melakukan sesuatu baru, oke, saya bangkitkan dulu. Tapi kita harus terus stir up our spirit. Sehingga ketemu siapa, kita layani, kita doakan, siap, kita siap. Seperti itu harusnya. Seperti itu. Now pray in the Spirit. Gitu. Pernah nggak gini nih? Saya kasih tips ya. Ntar malam berdoa bahasa roh. 5 menit aja, nggak usah panjang-panjang. Kalau saudara nggak pernah 5 menit rasanya nggak kelar-kelar. 5 minutes, jangan putus. Nggak, ini coba aja. Woi, berhasil 5 menit, and then try 10 minutes. Kalau berhasil, make it 15. Just try. Ya. Mungkin mulai ada yang berpikir, buat apa? Saya nggak bisa kasih tahu buat apa, but if you try, and then you make it, and then you will see what happen. 15 saudara bisa make it 30, make it 20, make it 25, make it 30. Gitu loh. Dan saudara akan merasakan something happen. Sesuatu akan terjadi, Bahkan cuman bukan di alam seputar, ya, in the spirit, bahkan something will happen in your body. Dalam tubuhmu. Gitu loh. Karena pada saat kita berdoa dalam bahasa roh itu dibilang apa? Akal budi kita tidak ikut berdoa, but the spirit yang ada di dalam kita, dia yang berdoa. Bahkan menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan oleh akal pikiran kita. Lu apa itu keluhan yang tidak terkatakan? Setiap keluhan saya bisa mengatakan, tapi itu keluhan saya sendiri. Bagaimana kita membawa keluhan yang bukan keluhan kita? Bagaimana saudara bisa datang ke hadapan Tuhan membawa keluhan bangsa ini, keluhan pemerintahmu, keluhan mungkin saudaramu yang ribuan kilometer jauhnya ada di Indonesia, yang bahkan belum cerita, saya punya masalah ini. Bagaimana saudara bisa bawa keluhan mereka? In the spirit, yes, you can. Bisa saudara. Mungkin pada saat saudara berdoa dalam roh sekian panjang, nggak tahu ini untuk apa, nggak tahu. Makanya saya bilang, if you can do 5, make it 10. If you can do 10, make it 15 and keep going. Terserah saudara mau bikin target berapa. 30 minutes, it's amazing. Gitu loh. That is power. It's like turning on your engine and then you are ready to go. Untuk apa? Saya kan nggak ada pergumulan apa. Mungkin kau ada pergumulan, tapi mungkin orang lain ada. Gitu loh. Nanti kalau saudara mengalami ditaruhkan beban oleh Yesus, ditaruhkan beban oleh Roh Kudus yang bukan bebanmu. Saudara baru selesai berdoa seperti itu, nggak tahu untuk apa ya, but you just finish praying in the spirit maybe for 10 minutes, 15 minutes, and then tiba-tiba teleponmu berdering, salah satu saudaramu mungkin telepon, tahu nggak barusan ada kejadian gini. And that moment you will know, untuk itulah engkau berdoa. Gitu. Tadinya waktu pas berdoa nggak tahu untuk apa. Gitu. Nah ini, this is real, gitu loh. Mungkin saudara belum semuanya ngalami, tapi begitu saudara ngalami, saudara akan tahu bahwa hidupmu bukan milikmu, karena ada Roh Kudus
rohnya Kristus, sehingga kita akan dipakai untuk bahkan membawa beban-beban yang bukan beban kita. In the Spirit, seperti itu. In the Spirit, yes, in the Spirit. Nah, sekali saudara setia, itu tidak akan berhenti. It will keep going, it will keep stronger and stronger and stronger. Seperti itu. The problem is, gini, kita Senin sampai Jumat kita di luar gereja. Sabtu biasanya ya senang-senang santai. Senin sampai Jumat kita menghadapi banyak hal, kita melihat banyak hal, kita mendengar banyak hal. Dan itu semua benih. But it's not the seed of the word of God. Apa yang kita hadapi di tempat pekerjaan kita Senin sampai Jumat, mungkin pressure apapun juga itu benih. Tapi itu benih semak. Benih semak, bukan benih firman. Kita semua tahu bahwa kalau kita kerja 9 to 5 sampai rumah tuh capek, saudara. Gitu loh, capek. Kalau di samping TV ada Alkitab sama remote control, biasanya yang dipilih, saudara tahu, bukan ini, gitu. Saya sudah capek, Tuhan. Capek, paling nggak let me just santai sebentar, gitu. Tapi biasanya begitu udah, gitu. Entah nggak mungkin lah, mungkin saya nggak nonton TV, buka sosial media, internet atau apapun. Nah bayangkan, saudara, very simple question. Kalau kita bertemu dengan benih semak Senin sampai Jumat dan kita buka Alkitab, nggak setiap hari, yang lebih banyak yang mana yang tumbuh? Itu tumbuh. Benih apapun ditaruh tumbuh. Yang tumbuh lebih banyak yang mana? Yang semak. Makanya kita bilang semak itu tumbuh menghimpit. Kata menghimpit itu menunjukkan bahwa itu jumlahnya lebih banyak. Gitu loh. Kita diciptakan Tuhan, ditaruh di bumi itu untuk menjadi influence. Seperti Yesus, influencing people. Gitu loh. Pada saat kita ada di dalam satu komunitas, cuma dua kemungkinan. Either we influence people atau mereka menginfluence kita. Cuma dua itu. Kita bisa menjadi influence apabila apa yang di dalam kita yang lebih besar itu, ya, itu bisa memancar keluar. Gitu. Saya tahu ini problem serius, ini sulit. Gitu. Di sekeliling kita itu nggak semua orang jahat, banyak orang baik, banyak saudara orang baik. Bahkan yang kita bilang bukan orang Kristen, mereka orang baik banyak. Tapi mereka hanya operate di dalam norma positif. Norma positif itu ya, saya udah pernah cerita. Norma positif itu gini, pokoknya saya nggak ngerugiin orang, dia nggak merugikan saya tidak jahat sama orang lain, that's enough. Itu positif. Hidupnya bisa baik, bisa. Kita banyak ketemu orang baik tuh, yang bukan Kristen, anggap ya. But without Holy Spirit, no power, nggak bisa. No salvation, nggak bisa. Sebaik apapun juga. Gak bisa selamat, gak bisa ditawar, itu udah begitu ceritanya. Gitu. Nah itu tanpa sadar, itu sering kali masuk ke dalam diri kita dan sedikit banyak terserap kepada kita, sehingga kita menganggap hal-hal seperti itu sekian persen adalah kebenaran. Sehingga pada saat kita tidak megang Alkitab sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, kita akan merasa nggak apa-apa kok, saya nggak berubah jadi jahat kok, nggak apa-apa ternyata. Anggap kan maksudnya? Saya tetap jadi orang baik, tapi kita beroperasi not from the kingdom of God, bukan. Cuman apa? Wisdom of man. Norma positif itu wisdom of man. Kenapa? Karena setiap orang bisa. But we're not in the kingdom. Oke, karena waktunya cepat, saya kembali ke yang tadi pertanyaan. Bedanya lahir baru sama baptism Holy Spirit, sebetulnya saya yakin saudara pernah dengar. Oke, saya kasih, tadi kita udah tahu ya, Kisah 2 ayat 4 adalah Pentecost, the day of Pentecost. Roh Kudus dicurahkan. Nanti kita akan merayakan tidak lama lagi dari sekarang. The day of Pentecost. Alkitab mencatat itu lahirnya gereja. Kenapa dibilang lahirnya gereja? Karena at that moment 3.000 orang bertobat sekaligus. Dan langsung berkembang, nggak cuma 3.000. Alkitab mengatakan Tuhan menambahkan jumlah orang percaya berlipat ganda, nambah terus jumlahnya, dan mereka disukai semua orang.
Pada saat yang sama setelah Kisah Rasul 4 ayat 31, saudara akan mulai membaca bahwa mereka juga ditakuti. Kenapa ditakuti? Karena the power yang mereka lakukan. Ini udah setelah Yesus loh, udah nggak ada Yesus di bumi. Maka dibilang itulah kelahiran gereja. The Pentecost, turunnya Roh Kudus atas para rasul di peristiwa Upper Room, kamar loteng atas, ya, yang mereka dipenuhi. Semua tahu ya cerita itu. That is the Pentecost. Itulah momen baptisan Roh Kudus, ya, lahir baru. Let's go to first Yohanes 1:12. Yohanes 1:12. Yohanes 1 ayat 12. Please remember this. Yohanes 1 ayat 12. Yes, anyone please. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Okay, one more time please. Louder please. Tetapi semua orang yang menerimanya. Yes, bentar. Tetapi berapa orang? Semua. Semua, tanpa kecuali. Semua yang menerimanya Diberinya kuasa. Diberinya kuasa untuk apa? Supaya menjadi anak-anak Allah. Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. So, when you believe in Jesus, maka engkau adalah anak-anak Allah. Pada saat kita melayani, kita memposisikan diri kita sebagai hamba, tapi status kita anak. Kau dari mana? Nah, itu yang bilang Alkitabnya. Ya, menjadi anak-anak Allah. Sekali lagi boleh, ada satu kata yang saya mau highlight. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Yes, stop sampai situ. Diberinya apa? Kuasa. Kalau saudara baca Greek Bible, kuasa di situ ditulis sebagai exousia. Exousia. Ejaan yang persisnya saya nggak tahu persis, tapi exousia kurang lebih gitu. X-O-U-S-I-A, kurang lebih seperti itu. Exousia yang artinya authority, otoritas. Jadi semua yang menerima, semua orang yang menerimanya diberi otoritas. Kalau saya ganti kuasa dengan otoritas, karena bahasa aslinya bicara exousia. Ya, menjadi anak-anak Allah. Okay, you get that? Authority. So to become sons of God, you need authority. If you are sons of God, you have the authority, karena sudah diberi exousia. Okay, otoritas. Ya, saudara sudah pernah dengar ini, but I just want to make sure that you remember everything. Kisah 1:8, please. Kisah 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya, stop. Kamu akan menerima kuasa. Lanjut. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, saat Roh Kudus turun atas kamu. Ada kata kuasa di dalam bahasa Indonesia cuma pakai satu kata, kuasa. But in the original Greek yang Kisah 1 ayat 8, kuasa di situ bukan exousia tapi dunamis. Dunamis. Artinya beda. Bukan otoritas. Dunamis itu power. Kalau kau menerima Roh Kudus, kau akan menerima power atau energi, empowerment, tenaganya itu. Kuasanya itu, energinya itu di Kisah 1 ayat 8. Tapi di Yohanes 1 ayat 12, statusmu sebagai anak itu dikatakan otoritas, exousia. Now, bedanya lahir baru sama baptisan Roh Kudus. Saat kita lahir baru, siapapun juga saudara, saya percaya di ruangan ini sudah lahir baru, saudara diberi otoritas sebagai anak. Authority sebagai anak, exousia. Nah, saat saudara menerima baptisan Roh Kudus, saudara mendapatkan powernya untuk bertindak sebagai anak. Beda toh? Satu dikasih statusnya, ya, exousia, authority untuk menjadi sons. Yang satu diberi powernya, energi, tandanya. Dua-duanya sudah, maka pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, heal the sick, cast out demons, raise the dead, cleanse the lepers, and behold, I am with you to the end of the age.
Itu. Oke, tangkap ya? Ya. Yang waktunya habis. Nanti hopefully untuk pada saat session tentang karunia Roh Kudus, saya akan bawa ke praktikal, ya, praktikal. So saudara bisa latihan untuk operate in the gift 9 karunia. Karena seringkali ada pertanyaan, apakah saya bisa dapat 9-9? Yes, bisa. Apa saya cuma dapat 1, 2? Itu juga mungkin gitu. Gitu. But the problem is ada pengetahuan bagaimana to operate di dalam gift. Termasuk apa? Gift of healings, gift of prophecy. Saudara bernubuat, saudara ini bukan orang sakit. Nah, kalau saudara baca Alkitab ternyata Yesus tidak bilang pergi doakan yang sakit. Nggak pernah. Suruh doakan yang sakit, tidak pernah. Satu-satunya bagian di Alkitab Perjanjian Baru yang mana saudara bisa menemukan disuruh mendoakan orang sakit itu hanya di kitab Yakobus. Di kitab Yakobus. Kalau saudara baca Yakobus itu mostly ditulis bagi orang-orang yang baru di dalam Tuhan. Jadi itu seperti manual booknya buat orang-orang yang baru masuk di dalam Tuhan. Di situ tertulis kalau kau sakit panggil penatua, elders. Maka dia yang akan berdoa buat engkau, bukan kau. Itu di Yakobus. Tapi di bagian lain Alkitab Perjanjian Baru saudara tidak akan pernah menjumpai bahwa kita disuruh minta didoakan, enggak, tapi disuruh bukan mendoakan, heal the sick, not pray for the sick. Beda saudara, heal the sick, bukan pray for the sick. Kenapa dibilang kau sembuhkan yang sakit, heal the sick? Kenapa? Karena mesinnya sudah ditaruh, engine-nya sudah ditaruh, kuasanya sudah ditaruh, otoritasnya sudah ditaruh. Gitu. Oke? Waktunya habis.